Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Syahramdani. Saya dari kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan pendapat mengenai evolusi atau asal-usul kehidupan berdasarkan para ilmuwan. Yang ke-1 yaitu adalah teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Tapi begitulah pandangannya di masa lampau. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur? Karena melihat makhluk itu muncul dari lumpur. Dan bagaimana mereka berpikir bahwa cacing berasal dari tanah? Seperti yang terlihat dari isi teorinya, penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles yang kemudian Antonian Luyendijk, seorang ilmuwan Belanda. Pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Antony memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk kronik berasal dari jerami yang direndam. Lalu pada abad ke-19 teori ini disanggah. Dan teori yang kedua adalah teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini, Francesco Redi, Lazaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples tanpa penutup dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka. Sementara daging di toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya, yaitu dengan cara dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dia lakukan supaya udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.